Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada subuh hari ini, setelah beberapa kali saya dihubungi, kiranya barulah Allah memberikan kesempatan untuk datang ke masjid mubarak kita ini, Masjid Sultan Alauddin, untuk silaturahim dengan para jamaah yang ada di sini, para bapak profesor, doktor, kemudian magister dan lain-lain sebagainya, yang merupakan jamaah utama daripada masjid ini, tentu isi daripada kompleks ini. Kepada saya dimintakan untuk berbicara tentang tafa'ul, dan diminta juga doa-doa untuk tolak bala, termasuk COVID-19 ini. Alhamdulillah, saya telah siapkan ini zikir-zikirnya dan doa-doanya untuk itu yang kedua, tetapi melihat waktu, mungkin hanya satu yang dapat dikemukakan pada pagi hari ini. Kita umat Islam sebenarnya mengenal dua jenis doa. Pertama, doa dalam bentuk bacaan-bacaan, dan inilah yang umumnya kita hafal. Yang kedua, doa dalam bentuk simbol-simbol. Inilah tafa'ul. Dalam bahasa Indonesianya yang saya tahu, tafa'ul itu adalah sempana, yang maksudnya doa dalam bentuk simbol-simbol. Pertama, bagaimana hukumnya ini dalam agama yang namanya tafa'ul? Sebelum datang Islam, semua bangsa punya agama. Entah agama apa, agama budaya. Lalu datang Islam, rahmatan lil alamin, memberikan petunjuk. Lalu petunjuk ini menjadi saringan terhadap budaya-budaya manusia yang ada di dunia. Mana budaya-budaya yang betul-betul itu rahmat, maka itu lolos atau lulus dalam saringan. Tapi mana di antara budaya itu yang walaupun manusia menganggap sebagai rahmat, tetapi oleh
petunjuk dari atas tidak merupakan rahmat, maka itu tersangkut dalam saringan tadi itu. Demikianlah bahwasanya tafaul ini itu lolos dalam saringan. Kebalikannya ialah tasya'um. Dengan tafaul ini kita itu mengaplikasikan jiwa optimisme. Tapi dengan tasya'um kita itu mengaplikasikan jiwa pesimisme. Nah, di dalam ajaran agama kita ini diminta untuk berjiwa optimis. La taqnatu min rahmatillah. Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai sekalian orang-orang yang royal terhadap dirinya dengan berbagai dosa, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa semuanya. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tafa'ul. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tafa'ul. Adalah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang dengan sempana. Dalam bahasa daerah disebut senu-senuan. Majapun abid tanah puji mas senu-senuan. Agar ya senu-senuan ya naik pak doangin tapi dalam bentuk simbol-simbol. Saya biasa sampaikan apabila menikahkan seseorang dalam acara perkawinan, saya tanya, biasanya menurut budaya kita kalau ada perkawinan itu ada ikut buah-buah ketika mengantar calon mempelai pria itu, ada buah-buah diikutkan. Apa sebenarnya itu tujuannya buah-buah? Inilah yang namanya sempana, senu-senuan. Itu doa dalam bentuk simbol-simbol. Buah-buah itu, buah-buah. Maksudnya apa? Semoga pengantin yang diantar ini berbuah. Jadi itu doa. Mamuare bukti antara ayai mak buai. Tentu buahnya yang kita harapkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Karena ini adalah simbol-simbol ya daripada doa. Makanya isi konten daripada buah-buah itu semua yang bagus-bagus. Kalukuna, barakna, tebuna untuk manisnya, menunjukkan kani otina, kani panasana ini. Panasana itu berarti meminasa ki. Dan saya kira sama-sama kita ini belum pernah ada ikut pariah. Pernahkah kita mengantar pengantin lalu di antara buah-buah itu ada isinya pariah? Ya ini doa dalam bentuk simbol-simbol. Itulah tafaul. Lalu di antara yang dilakukan oleh Rasulullah sendiri dan dianjurkan kepada kita mengazankan bayi yang baru lahir di telinga kanannya dan mengkamatkan di telinga kirinya. Kalau kita tidak melihat ini sebagai tafaul, maka kita berkata, salah arah itu.
bange kumisong pajang menang kay pakai kuro. Kita menemukan umpama ya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, An-Nasai dari Hasan bin Ali, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man wulida lahu maulud fa azzana fi uzunihi al-yumna wa aqama fi uzunihi al-yusra lam tadurruhu ummu sibyan. Barang siapa melahirkan seorang anak lalu diazankan pada telinga kanannya, dikamatkan pada telinga kirinya, maka ia tidak suka diikuti oleh jin. Biasa kita melihat di televisi itu anak-anak sekolah biasa yang biasanya tingkat SMA, cewek-ceweknya kesurupan massal. Bagaimana prosesnya kesurupan itu? Engkana sengogi makadaga cuek ngiyolo napa gesang-gesang napa tamang-tamang. Disitulah kalau sudah tamang-tamang terjadilah itu kesurupan. Tapi Nabi mengatakan di sini untuk menghindari hal ini terjadi pada anak kita, ini kata Rasulullah, siapa yang melahirkan anak kemudian diazankan di telinga kanannya, dikamatkan di telinga kirinya, maka anak ini nanti tidak suka diikuti oleh jin. Dan menurut sahabat Rafi, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, dan dikatakan bahwa hadisun hasan. Beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana fi uzunil Hasan bin Ali hina waladatu Fatimah. Saya melihat sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengazankan di telinga Hasan bin Ali, artinya cucu beliau, hina waladatu Fatimah, ketika dilahirkan oleh Fatimah. Ini apa ini? Inilah contoh senu-senuang yang dilakukan oleh Rasulullah. Ada lagi contoh senu-senuang yang lain yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Anas. Kisahnya Abu Talha, sahabat bernama Abu Talha dan istrinya Ummu Salim. Awalnya dulu begini, untuk kisah sahabat ini luar biasa. Satu ketika anaknya Abu Talha dan Ummu Salim ini sakit. Tapi karena sesuatu kepentingan, Abu Talha terpaksa meninggalkan rumahnya dan pulang pada malam harinya. Ketika Abu Talha meninggalkan rumahnya ini, ternyata anaknya meninggal di belakangnya. Maka ketika Abu Talha mau datang,
Ini istrinya menghias diri, bersolek, sebagaimana ketika pengantin baru menunggu suaminya. Begitu datang Abu Talha, begitu ditanyakan anaknya, bagaimana gerangan keadaan anak kita. Ummu Salim ini bukan sembarang wanita, bukan sembarang perempuan. Yakumakun retai di agak kira-kira kajajian. Laba yang bona matilah pongana imundri agak kira-kira kajajian utuna mata kapul pongambo. Bisa jadi pingsan. Tapi Ummu Salim ini wanita luar biasa. Itu tadi, dia hias dirinya menunggu suaminya. Si suami datang, langsung memang anak yang ditanyakan. Apa jawabannya? Tenang Witaro. Saya lihat itu tenang sekali. Jadi mohon jangan diganggu. Jadi kita di kamar sebelah. Tidak usah dilihat. Pak mati stokan. Lalu di kamar sebelah, bagaimana dia merayu suaminya itu sampai terjadi apa yang biasanya terjadi pada pengantin baru. Coba. Iga makun rai. Tasapa sampai kari iga makun re bansana ya hai di movie nafak bene kun kamakun re mapakur. Dan setelah selesai, si istri Ummu Salim ini pun bertanya kepada suaminya, saya mau bertanya, kalau kita meminjam sesuatu, lalu yang punya datang meminta, apakah kita berhak untuk menahan, menolak, tidak mau memberikannya? Kata Abu Talha, oh tidak boleh. Kenapa? Karena dia yang punya. Istri mengatakan, tapi kita masih butuhkan. Kita masih butuhkan. Iya walaupun, tapi karena yang punya lebih membutuhkan sehingga dia minta, jadi kita harus berikan. Ya. Ketika begitu, baru dia katakan, istarji, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak kita telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Nala ni punana. Ini saya katakan luar biasa betul. Nah, setelah besoknya dilaporkan ini kepada Rasulullah. Dan Rasulullah doakan, semoga ya apa yang dilakukan tadi malam itu diberi berkah oleh Allah. Betul, betul. Hubungannya tadi malam itu menyebabkan kehamilan, kemudian melahirkan. Lalu sesudah itu melahirkan, Abu Talha berkata kepada istrinya, coba bawa ke Rasulullah. Disertai dengan kurma. Tiba di Rasulullah. Beliau pun tanya, adakah sesuatu yang dibawa bersama dengan anak ini? Lalu jawab, betul.
ada kurma. Lalu Nabi minta, tolong berikan saya. Lalu dicerca. Setelah lumat diambil, dimasukkan dalam mulut anak. Mulut anak. Dan ini dalam istilah agama disebut tahnik. Tahnik. Saya berikan bahasa dengan bahasa daerah dan mengatakan mapamimi. Karena tadi itu kurmanya setelah lumat diambil, kemudian dimasukkan dalam mulut anak. Apa yang dilakukan Rasulullah ini? Inilah contohnya doa dalam bentuk simbol-simbol. Itu tujuannya semoga anak ini kehidupannya nanti manis dan bermanfaat sebagaimana kurma. Inilah contohnya tafaul, senu-senuan. Dan sekaligus Nabi juga memberikan nama Abdullah. Ini ada dalam riwayat Bukhari Muslim. Ahmad dari Anas. Jadi benarlah tadi itu hadis awalnya bahwa Nabi senang bersempana, napuji mas senu-senuan. Kemudian Nabi buktikan pada dirinya. Dan inilah yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita, narikok mahku cekei kalau akikah. Yang tadi itu tahnik. Hanya ada menyimpang jalannya. Apa yang terjadi? Bahwasanya menghadirkan kelapa muda. Sudah dilubangi, dicecok. Manakala acara akikah dibacakan berazanji ketika berdiri mengambil asyrakah, dikeluarkanlah anak itu, bayi itu bersama-sama dengan kelapa ikut. Ini tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya ini adalah pengganti kurma pada masa Nabi. Kenapa kelapa? Tahu? Tempo dulu waktu jamaah haji hanya naik kapal laut. Hanya sekali orang setahun makan kurma. Kutakap jamaah haji. Kalau sekiranya apa yang dibawa dari tanah suci ketika itu hadir dikasih keluar semua, hari itu juga habis semua. Tidak ada seperti sekarang ini supermarket di mana-mana ada kurma. Ya mana jamaah haji kapan sudah selesai itu habis. Orang tua kita berpikir kira-kira apa yang cocok untuk di daerah kita ini sebagai pengganti kurma, ialah senu-senuan, karena itu sudah tahu ya anunya bahwa ini senu-senuan apa. Itulah ujung-ujungnya sampailah kepada kelapa. Kelapa ini ya multifungsi, boleh katakan sama dengan kurma. Maka itulah penggantinya. Hanya menyimpang jalannya. Mengapa menyimpang jalannya? Ini bagus, ini ada ibu-ibu yang dekat. Siapa tahu kalau masih mau menggunakan itu, yang tujuannya tadi itu air kelapa yang mau diambil untuk dicicipkan pada anak. Sebagai senu-senuan, sebagai tafaul doa dalam bentuk simbol-simbol. Tetapi guntinya sudah masuk di kelapa. Ini belum lagi kalau ada kalungnya, biasa juga ada kalung emas diulur di kelapa. Sehingga setelah keluar nanti hanya betul-betul digunting saja dan rambutnya lagi masuk lagi di kelapa. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat kita, kalau masih mau menggunakan itu, siapkan 2 gelas.
di samping kelapa itu. 1 gelas untuk gunting dan 1 gelas untuk sendok. Nah, setelah anak dibawa keluar, dimintakan secara simbolis kepada orang-orang tua kita untuk memulai. Karena ada acara yang lain yang dilakukan kalau akikah, yaitu menggundul rambut anak. Jadi ini di luar dimulai secara simbolis oleh beberapa orang tua kita. Ambil guntingnya, digunting rambutnya, kemudian rambut itu dimasukkan di gelasnya gunting, jangan di kelapa. Jadi ini ibu harus tahu, bapak juga harus tahu. Karena kalau tidak tahu, insya Allah imam juga itu masukkan lagi di kelapa. Jadi ditempatkan di gelasnya gunting, baru diambil sendok yang dari gelas yang lain, dicelupkan di kelapa, baru dimasukkan di bibir anak. Yang penting dicelupkan, karena kalau mau disendok betul airnya, nanti anak itu muntah karena air kelapa. Tapi sekarang mau menggunakan kurma sebagaimana dilakukan Rasulullah sudah tidak masalah lagi, karena di mana-mana sudah ada dijual. Hanya saya katakan andai kata masih ada yang menggunakan seperti itu, ya. Dan ini kalau dalam rangkaian akikah harus dilanjutkan setelah selesai acaranya itu, dilanjutkan dengan digundul. Karena menurut Nabi, ya, bahwasanya dalam kaitan akikah itu ada 3 hal yang kita lakukan, ya. Tusbahu lahu yauma sabihi wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Dalam rangkaian akikah 3 hal dilakukan: dipotongkan hewan, digundul rambutnya, diresmikan namanya. Diresmikan namanya. Yang mana hal itu terjadi pada hari ke-7 kata Rasulullah. Pada hari ke-7. Nah, ini tadi mapamimi itu tambahan yang dari Rasulullah lakukan dengan kurma. Kesimpulannya bahwa ini adalah tafaul. Ya. Ini dikembangkan oleh masyarakat dunia sesuai dengan kondisi, ya, daerahnya masing-masing. Sebagaimana kita, ya, menggantikan kurma itu dengan kelapa, dan seperti yang saya katakan tadi, mengantar pengantin ada buah-buah ikut, kan itu senu-senuan. Nah, dulu orang Maros, adakah di sini orang Maros? Kalau menikahkan anak, paling senangnya itu labu kesoh menjelang maghrib. Kenapa? Dia ambil sebagai sempadan ala senu-senuangi. Ya, saya katakan itu senu-senuang harus ada juga syaratnya. Ya, apa syaratnya? Tidak boleh menghalangi agama, tidak boleh melakukan hal yang bertentangan dengan agama, yang berbau syirik. Kenapa menjelang maghrib? Dia ambil senu-senuang dari ayam yang naik ke terataknya, ya romanu ekumendre teratakna bagaimana telikna sari kuamang matu ya butingnya bukan itu telikna. Nah itu senu-senuannya yang diambil dekat maghrib. Saya pernah melihat langsung, ya, di isopo ya roboting orang ini malet toki galungnya itu di bagian belang-belang Marus Utara itu. Kasih rak tutup maru apa botil abu kesoy. Ini kan mengganggu salat maghrib terganggu, dan bisa juga sampai salat isyanya terganggu. Ya, menjelang maghrib pengantinnya. Kalau orang Pangkep itu jam-jam 2 surangnya. Itu dulu itu. Kenapa? Sendre kengi wewe. Barik mindrik itu dalek nah. Ya, nala senu-senu, tapi saya katakan ya, perlu kapan itinjau itu nasabak dan si mata mindrik arwah itu yang kata na bonak kele. Jadi pernah di Marus ini
ada yang memanggil saya untuk menikahkan anaknya, orang tua santri kebetulan, anaknya itu adalah santri, alumni, panggil. Saya tanya, jam berapa? Jam 2. Saya katakan, agelok tapandriangi tamuta. Nah, senasi. Maka dakai, lo sale terota. Kaget dia. Lo sale terota. Kenapa? Iya tuh narikot tetek 2 atau puram mandre tapandre. Nah dia tenas sapa nasi matu untuk nandre wani jadi lokege apa pandreta. Tidak jadi makanan siang, tidak jadi makanan malam. Jadi kemana? Berarti sia-sia itu kita punya makan, kita punya kerbau itu sia-sia. Lo sale terota. Jadi dia tanya, kumak itu pale pekuina sengai gurta. Maka antara jam 10 jam 11. Jadi begitu selesai acara masuk waktu duhur. Mengapa? Dan inilah saya katakan orang di bawah ini di Mangkoso itu selalu dilakukan. Kenapa? Nala senang endrek nas matan nasoy, sendrek yang matan nasoy. Kuto siro mara senu maka dapat mendrek toy dalle na para endrek na matan nasoy. Ya, ini sembarang saja kita bisa jadikan, tapi kita lihat pertimbangannya apa. Ya, sekarang ini sudah banyak berubah, alhamdulillah, sudah banyak berubah. Ya. Hadirin, hadirat, jamaah subuh rahimakumullah. Ini sudah masuk surut. Saya dan telah menjadi tradisi di pesantren di Mangkoso. Setelah selesai salat subuh, pengajian seperti ini, tapi pengajian ada kitab tertentu yang dibaca setiap subuh, sebagaimana setiap malam, dan ditutup setelah matahari terbit. Lalu dilakukan salat duha yang dengan nama lain salat isyraq. Saya tidak tahu di sini dilakukan juga. Kemudian yang kedua, secara sendiri-sendiri atau secara berjamaah. Nah, kalau di Mangkoso secara berjamaah. Tentu kita berkata, bolehkah salat duha dilakukan secara jamaah? Saya menemukan setidak-tidaknya dalam 2 hadis Rasulullah yang juga diriwayatkan oleh Bukhari. Tapi hadis itu bukan tempatnya di salat duha. Namun ternyata menurut pemahaman kami itu adalah salat duha. Yang pertama, hadisnya Anas. Anas cerita begini, saya punya nenek, seorang nenek namanya Malika. Mengundang Rasulullah ke rumahnya untuk dijamu. Maka Rasulullah menjawab, insya Allah saya akan datang. Maka pada suatu hari yang telah ditetapkan betul datang. Beliau dijamulah oleh nenek tadi ini makan siang. Lalu selesai dijamu, tiba-tiba Nabi mengatakan, mari kita salat. Ketika mengatakan mari kita salat, maksudnya itu untuk salat berjamaah. Kata Anas, saya buru-buru cari tikar karena tidak dipersiapkan. Nabi hanya diundang untuk makan siang. Tiba-tiba beliau mengatakan mari kita salat. Saya buru-buru cari tikar, ketemu dengan selembar tikar tua, sudah hitam, kata Anas. Saya pun lap-lap dulu, baru saya bentangkan di satu tempat. Nabi berdiri situ dan saya berdiri di belakangnya, dan nenek berdiri di belakang saya. Ya. Saya bersama-sama dengan pembantu rumah tangga, jadi Anas berdua, lalu neneknya di belakang. Yang jadi masalah karena tidak disebutkan salat apa, kira-kira salat apa ini?
2 rakaat. Jelas bukan salat wajib, jelas salat sunat. Nah sekarang kalau salat sunat, kira-kira apa ini yang waktu makan diundang makan? Nah ini menurut saya ini salat 2 ini dilakukan secara berjamaah di rumahnya Malika, neneknya Anas. Kemudian yang kedua yang menjadi landasan buat kami di Mangkoso untuk melakukannya secara berjamaah, hadisnya Itban bin Malik. Ini juga ada dalam Bukhari. Itban mengatakan begini, saya ini diangkat imam di kampung saya. Kebetulan rumah saya agak berjauhan dari masjid dan diantarai oleh suatu lembah, tanah rendah, di mana apabila hujan datang banjir di situ dan saya terhalang untuk pergi ke masjid. Kita yang telah dari tanah suci pasti telah melalui perjalanan dari Mekah Madinah atau Madinah Mekah. Kita sering menemukan jembatan tidak ada sungai. Kenapa ini ada jembatan tidak ada sungai? Itu oleh pemerintah karena tidak mau turun naik mobil. Jadi kalau ada lembah diluruskan itu pakai jembatan, tidak pakai sungai. Oh, saya katakan ini persis di negara kita. Di negara kita banyak sungai tidak ada jembatannya. Sama waktu kami studi banding pengelolaan zakat di Malaysia, diketemukan dalam lokasi itu masjid masjid negaranya di Kuala Lumpur, ada kantornya di situ, kantor zakatnya. Itu tata ruangnya persis dengan bank. Kita tanya, karena banyak kursi di depan konter. Kenapa banyak kursi di sini? Katanya sering di sini orang harus antri membayar zakat, sehingga disiapkan kursi-kursi ya sama dengan bank. Saya katakan persis di Indonesia, orang sering antri untuk menerima zakat. Allahu Akbar. Kita lanjutkan kisahnya Itban. Beliau melapor ke Rasulullah, wahai baginda Rasul, begini situasi saya, dan apabila itu terjadi terhalang oleh banjir, saya mau salat berjamaah di rumah memimpin keluarga. Tetapi sebelumnya saya sangat mengharapkan baginda Rasulullah salat terlebih dahulu di satu tempat di rumah saya yang saya jadikan nanti tempat untuk jadi imam setelah apabila itu terjadi. Dia minta supaya baginda Rasulullah dulu memulai salat di rumahnya. Nabi mengatakan, insyaallah besok saya datang. Kata Itban, ketika besoknya hari sudah mulai panas, beliau betul datang bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar, berdua datang, dan baru saja di pintu sudah bertanya, di bagian mana di rumahmu kamu ingin saya salat? Saya sudah siapkan tempat, saya pun tunjukkan. Lalu beliau mengatakan, mari kita salat. Jadi beliau berdiri, saya pun berdiri di belakang beliau bersama-sama dengan Abu Bakar, memimpin kami salat 2 rakaat. Dan setelah selesai, saya pun memberikan jamuan. Ya, sebagaimana sekarang ini, ya acara belum selesai, tapi sudah hampir selesai, jamuan sudah siap. Saya pun kasih jamuan. Jamuan yang diberikan kepadanya itu, ya hazir namanya dalam bahasa Arab, yang terjemahannya ialah daging dipotong kecil-kecil, banyak kuahnya. Apa bahasa kita di sini? Coto. Apa betul coto? Tidak ada yang lain.
Palu basah itu yang benar. Karena kalau coto kan jeroan. Kalau palu basah betul daging, dipotong kecil-kecil banyak kan, jadi dikasih palu basah. Setelah selesai tadi itu. Nah ini lagi yang membuat kami berpikir ini salat duha ini yang dilakukan. Karena ceritanya mengatakan hari sudah panas, datang Nabi bersama Abu Bakar. Dan andai kata pembukaan salat duha ini menunjukkan bahwa salat sunat itu boleh dijamakkan. Andai kata pun, tapi kami lebih mirip memahami sebagai salat duha dengan keterangan tadi mengatakan hari sudah panas. Ya, tidak ada pikiran lain. Itulah alasan sehingga kami di Mangkosok melakukan ya salat duha. Hanya saya tidak bawa kitabnya itu ya hadisnya karena bukan itu yang disiapkan di sini. Ini masalah tafaul. Ya hanya sampai kepada masalah ini. Hadirin hadirat, saya kira inilah yang sempat saya sampaikan dalam kaitan dengan pembahasan tafaul. Adapun mengenai doa-doa, saya tanya, kira-kira berapa banyak jamaah kita? Katanya kurang lebih 50 orang. Saya fotokopi 50 lembar. Katanya lain mau diikuti secara virtual. Dan di rumah. Tapi saya, bagaimana? Hujan kemarin, ayo pergi ke fotokopi. Iya ini untuk persiapan apa namanya ini ya ditambahlah. Nah, karena ini tidak sempat lagi pagi ini kita lakukan. Jadi nanti lagi dibagi kepada jamaah itu insyaallah. Saya kira saya sampaikan terima kasih banyak pada hadirin atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi